Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Unisa. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suskaryau. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang mendatangi pelayan setan. Kebutuhan kita untuk mengerti tentang tauhid harus diimbangi dengan mengenal manakah jalan-jalan kesyirikan. Sebab dengan mengetahui lawan dari sesuatu, maka kita dapat mengetahui sesuatu tersebut. Kita dapat memahami tentang tauhid jika kita paham tentang syirik. Maka tujuan kita untuk mengetahui syirik supaya kita tidak terjatuh kepada perbuatan syirik tersebut. Hal ini selaras dengan perkataan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, karena aku takut keburukan tersebut menimpaku. Hadis riwayat Bukhari. Menjamurnya dukun alias paranormal. Menurut Saleh Fauzan, dukun adalah orang yang mengaku mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati, padahal tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, setan bisa mengetahui perkataan hati seseorang melalui bisikan-bisikan. Karena setan berjalan dalam diri manusia seperti mengalirnya darah dalam tubuh manusia. Maka, setan dapat mengetahui tentang diri seseorang yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Sedangkan peramal adalah orang yang mengaku mengetahui peristiwa dengan cara-cara tertentu untuk mengetahui tempat barang yang dicuri, tempat barang yang hilang, dan semisalnya. Terjalinnya kerjasama antara jin dan dukun tentu memiliki konsekuensi dan komitmen yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Di antara bentuk komitmen dan konsekuensi tersebut, sang dukun harus menuruti persyaratan yang diminta oleh jin. Maka, kemudian jin membantu sang dukun dalam praktek profesinya sebagai dukun. Biasanya, persyaratan itu tidak rumit, cukup melakukan salah satu bentuk kesyirikan atau kekufuran saja. Meskipun sang dukun tetap melakukan amalan ibadah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dan kadangkala, yang menjadi persyaratan itu melakukan ibadah yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Sehingga, tanpa disadari, sang dukun terjebak dalam sebuah dosa yang selalu dilakukan dalam hidupnya. Dia tidak menyadari itu sebagai sebuah dosa dan kesalahan, yang lebih populer dalam istilah ulama, yaitu amalan-amalan bid'ah. Ketika telah terjalin kerjasama yang erat, maka jin berupaya membantu sang dukun dalam mengetahui berita-berita gaib. Bagaimana cara jin mendapatkan berita-berita gaib tersebut? Yang pertama, dengan bertengger satu di atas yang lainnya, seperti pertunjukan orang memanjat pinang, atau seperti seni olahraga yang dilakukan di sekolah-sekolah, yaitu dengan cara 5 orang di bawah, lalu pada tingkat kedua naik 4 orang, kemudian pada tingkat berikutnya 3 orang, dan begitu seterusnya. Yang kedua, berita gaib yang mereka dapatkan itu berasal dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat untuk melakukan tugas tertentu. Lalu, para malaikat saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, melalui percakapan inilah jin mencuri dan menyampaikannya kepada mitranya dari kalangan dukun. Yang ketiga, bahwa para jin tidak senantiasa dapat mencuri berita langit tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagian bintang untuk melempar mereka yang berusaha mencuri berita langit tersebut. Yang keempat, jika jin selamat dari lemparan bintang yang berapi, barulah mereka berhasil mencuri satu dari berita langit. Artinya, jin tidak mengetahui secara detail atau seutuhnya tentang berita langit tersebut. Lalu, berita tersebut mereka campur dengan 100 kedustaan. Yang kelima,
bahwa sebab adanya manusia yang mempercayai dukun adalah gara-gara tidak melihat kebohongan jin dan hanya mengingat satu kalimat yang terdapat 100 kebohongan. Lalu, kalimat yang satu tersebut diekspor kemana-mana. Yang dikatakan sang dukun bisa saja terbukti. Namun, bila dibandingkan dengan kebohongannya, sungguh lebih banyak, yaitu 1 berbanding 100. Adapun kebenaran yang pernah terbukti dalam perkataan dukun tidak bisa dijadikan alasan untuk menerima dan mempercayai sebuah berita yang dikatakannya. Karena kalau semua perkataannya bohong, pasti tidak ada yang percaya dukun. Beginilah cara setan melakukan tipu dayanya untuk menyesatkan manusia, yaitu dengan menyamarkan antara yang benar dengan yang salah. Bagaimana hukum bertanya kepada dukun? Yang pertama, bertanya dengan maksud main-main maka haram, meski dia tidak membenarkan jawabannya. Yang kedua, bertanya dengan maksud ingin membenarkan jawabannya, maka hukumnya juga haram dan tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal, lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara, dan dia mempercayainya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, bertanya karena memiliki keyakinan bahwa dukun mengetahui ilmu gaib secara mutlak, maka hukumnya kufur akbar. Yang keempat, bertanya untuk mengujinya apakah dia orang yang jujur atau pendusta, bukan untuk mengambil jawabannya. Hukumnya boleh. Yang kelima, bertanya dalam rangka menunjukkan kedustaannya, ketidakmampuannya, dan mengingkarinya, maka hal tersebut dituntut atau bahkan wajib. Nah, bagaimana cara kita menangkal perdukunan? Tidak diragukan lagi bahwa cara yang ampuh untuk menangkal perdukunan adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk kita baca pada pagi dan sore hari. Demikian pula zikir dan doa yang berhubungan dengan berbagai aktivitas sehari-hari. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.